Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damarulan, jumpa lagi dengan saya Kang Damar. Kemarin kita tempat Pak Diwang itu sudah melihat sapi Belgian Blue yang super sekali. Kemudian banyak juga sapi-sapi beliau yang juga super sekali. Nah, yang jadi pertanyaan kita, sapi-sapi itu super begitu, itu tentu kita penasaran dengan pakan yang diberikan kepada sapi-sapi itu. Nah, hari ini saya di tempat Pak Diwang pengen review pakannya seperti apa. Di belakang saya ini sudah ada pakan jadi ransum dalam bentuk ransum percampuran antara ada rumput, ada kulit singkong, ada konsentrat yang difermentasi. Nah, seperti apa pakan-pakan itu, seperti apa pembuatannya? Yuk kita lihat sama-sama. Kali ini saya kembali lagi ke Pak Diwang. Kita akan tanya-tanya mengenai pakan atau comborannya kayak apa sih gitu kan, di sapi-sapi beliau yang Belgian Blue yang lain, comborannya seperti apa. Nih Pak Diwang, terima kasih atas kesediaannya. Ini banyak teman-teman yang tanya, itu comborannya seperti apa Pak Diwang? Oh, oke. Kalau kita konsep pakannya tidak comboran. Tidak comboran, nggih. Kita konsep pakannya itu pakan komplit yang terfermentasi. Alasannya kenapa kita pakai pakan itu karena yang pertama kita bisa akumulasi kerjaan di depan. Sekali proses kita butuh tenaga banyak, tapi selanjutnya ringan di tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dengan pola fermentasi secara otomatis meningkatkan kualitas pakan kita yang semula sederhana bisa lebih baik. Terutama kandungan nutrisinya ya, kandungan nutrisinya. Kemudian kenapa kita tidak pakai comboran? Karena yang kita pahami bahwa pakan itu yang dinilai nutrisinya adalah bahan kering. Artinya non air. Kalau kita pakai comboran itu otomatis kadar air di pakan itu kan tinggi. Tinggi, betul. Jadi untuk mendapatkan nutrisi yang cukup masuk ke sapi itu harus comborannya harus banyak, yang dicomborkan harus tinggi. Nutrisinya harus tinggi. Jadi kita lebih ke pakan konsepnya komplit, pakan kering, pakan fermentasi, kadar air kurang lebih di 30%. Kemudian air minumnya selalu tersedia air bersih aja, jadi tidak ada campuran lain dari air, hanya air bersih aja, air putih bisa. Jadi konsepnya sapi yang ada di kandang kita itu ndak combor ya, tapi bukan combor. Dalam bentuk ransum kalau tidak salah ya, pakan komplit. Jadi beberapa komponen bahan pakan dijadikan satu, kemudian difermentasi. Betul. Dengan membutuhkan waktu beberapa hari, baru setelah jadi sempurna kita berikan kepada sapi. Ya. Jadi tidak pakai comboran. Kalau gambarannya kita tetap menggunakan bahan utama kulit singkong. Kulit singkong, salah satu bahan yang paling mudah diperoleh kan kulit singkong. Kita kulit singkong itu setelah datang dari pabrik itu kan masih terlalu basah. Kadar airnya bisa 70%. Kita endapkan kurang lebih, kita diamkan 5 harian. Nanti setelah itu baru kita proses untuk kita bikin adukan. Itu porsinya kurang lebih di 70% kita pakai kulit singkong. 70%? 70% basah ya, 70% kondisi pakan, 70% kulit singkong, 10% tebon jagung atau rumput, 20%-nya bahan-bahan konsentrat. 70% itu kulit singkong. Karena kulit singkong itu memang di Lampung ini sangat mudah diperoleh dan harganya sangat terjangkau. Kemudian 10% itu hijauan, hijauan baik berupa tebon ataupun rumput. Kemudian yang 20% adalah bahan-bahan konsentrat. Atau kalau kawan-kawan di luar, misalkan nih Pak Diwang, yang tersedia dalam bentuk konsentrat jadi, apakah itu bisa dianggap menggantikan 20% bahan-bahan konsentrat? Kita bilang konsentrat itu
tidak ada standar baku apa isinya. Jadi kalaupun mau pakai konsentrat jadi, minimal kita harus tahu isinya konsentrat tahu itu isinya. apa, kemudian kandungan nutrisinya itu seperti apa. Karena kan kita bicara konsentrat A sama konsentrat B juga belum tentu sama. Belum Karena tentu kan sama. konsentrat itu adalah perpaduan dari berbagai macam bahan pakan, sehingga kadar nutrisi kemudian jenis bahan yang dipakai itu tergantung masing-masing produsen konsentratnya. Jadi kalaupun pakai konsentrat, kalau saran saya tidak masalah asalkan kita tahu konsentratnya itu Kandungan nutrisinya, isinya apa lah. isinya apa, gitu. komposisinya apa, dan paling tidak kandungan nutrisinya itu apa. Paling tidak kita ketahui protein kasarnya, ya. Proteinnya paling tidak kita ketahui proteinnya. Kalau kemudian Pak Diwang untuk proses fermentasi itu yang dilakukan di sini itu berapa hari Pak Kalau kita fermentasinya? bicara ideal minimal 21 hari. Minimal 21 hari. Tapi kadang karena kita di lapangan kadang terbentur kebutuhan, kemudian lokasi. Karena kelemahan fermentasi memang makan tempat, butuh tempat yang berlebih. Ketika kita sapi banyak, kemudian tempatnya kurang, kadang umur seminggu 10 hari sudah dikasihkan. Tapi kalau kita bicara ideal itu belum bagus ya. Itu lebih bagus minimal 21 hari atau 3 minggu. Minimal 21 hari baru kita berikan kepada sapi. Kalau untuk per ekornya Pak, per ekor per hari itu kira-kira berapa banyak yang kita berikan kepada sapi? Secara detail masing-masing sapi mempunyai kebutuhan berbeda. Masing-masing individu sapi dengan jenis yang sama, dengan ukuran berat badan yang sama, itu terkadang tingkat konsumsinya berbeda. Tapi kalau kita rata-rata, itu konsumsi sapi yang di kandang kita itu berkisar 3,5 sampai 4% dari berat badan. Jumlah yang dimakan pakan komplit yang dimakan itu antara 3,5 sampai 4%. Jadi kalau bobot sapi 500 kurang lebih dia 21 18 sampai 20 kilo. 18 sampai 20 kilo. Hari. 18 iya betul, 18 sampai 20 kilo. Interval pemberiannya Pak dalam satu hari? Kalau di kandang kita standarnya 4 kali. 4 kali. Tapi kalau kita sebetulnya diterapkan ke anak-anak di kandang, konsepnya bagaimana caranya sapi itu bisa mengkonsumsi pakan sebanyak-banyaknya dalam hitungan 1 kali 24 jam. Jadi harus menemukan rumus sendiri bagaimana supaya sapi itu makan sebanyak-banyaknya. Bisa sehari cuma 2 kali, bisa sehari sampai 6 kali. Nah itu akan ketemu di manajemen kita setelah kita jalanin. Manajemen pakannya pasti akan ketemu. Iya. Dengan kebiasaan-kebiasaan. Harusnya peternak menemukan manajemennya masing-masing. Manajemennya masing-masing. Nggak bisa tiru plek, nggak bisa. Harus menemukan sendiri. Ya, sahabat. Saran Pak Diwang tadi atau yang dilakukan di tempat Pak Diwang adalah selama ini 4 kali pakan, pagi, siang, sore dan malam. Sama tempat saya juga gitu Pak ya, 4 kali. Jadi memang kalau kita amati 4 kali itu cukup lebih banyak, artinya lebih banyak sapi itu konsumsi makanan dibanding yang kita hanya berikan 2 kali. Karena ada kecenderungan sapi itu suka pakan baru. Suka pakan baru. Jadi lebih suka pakan yang fresh. Oke, sahabat, kita lihat sapinya kita kasih pakan hasil fermentasi kita. Yuk.
ini cairan starter fermentasi kita. Kita bikinnya itu menggunakan molasses murni di sepertiga drum, kemudian kita penuhin air, kita cairkan, kemudian kita kasih starter sebanyak 500 ml. Kita tutup minimal 2 hari lah sebelum ngaduk. Ini nanti disiram di atas lapisan bahan-bahan untuk diaduk untuk ini. Jadi ini kalau kita lihat ini air hidup kayak jintik nyamuk. Kayak jintik nyamuk hidup ini bakteri fermentasi yang udah kita kembangkan supaya bisa rata untuk jumlah yang banyak. Kalau mau pakai 1 botol untuk 10 ton kan harus Kalau kita banyakkan dosisnya Pak, dalam 1 drum ini kepakai berapa ton? Ini bisa untuk 10 sampai 15 ton adukan. 10 sampai 15 ton adukan. Ya. Dengan ini kurang lebih 120-an liter. Ini totalnya 200 liter. 200 liter. 200 liter. 200 liter untuk 10 ton. Berarti 10 ton. per 1 ton kita gunakan 20 liter nggih. Ya, 20 liter. Konsepnya yang penting bakteri ini membantu Proses fermentasi, fermentasi. jadi harus rata. Kalau tingkat jumlah seberapa banyaknya itu kita juga harus melihat kadar air yang nanti bahannya. Kalau terlalu basah, fermentasi terlalu basah juga nggak jadi, terlalu kering juga nggak jadi. Jadi kisarannya di angka 30-an% kadar air lah, itu proses fermentasinya bagus. Konsep untuk meracik pakan atau ransum sapi itu kalau kita punya dasar, jadi ada 3 tingkatan yang harus kita jalankan untuk menyusun pakan. Kalau yang kita jalankan yang pertama itu membuat pakan harus berdasarkan kebutuhan nutrisi si sapi. Yang kedua, kita harus meracik bahan-bahan pakan yang harganya paling murah. Artinya syarat utama nutrisinya cukup, yang kedua harganya murah, dan yang ketiga yang paling penting harus aplikatif. Banyak bahan pakan yang nutrisinya bagus, harganya murah, tapi kadang dikasih ke sapi nggak doyan. Artinya 3 unsur harus terpenuhi, sesuai dengan kebutuhan nutrisi, kemudian harganya terjangkau atau murah, kemudian aplikatif, bisa dikasihkan ke sapi.